اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مولاي صل وسلم على حبيبك خير مولاي صل وسلم. Ayo sama-sama. Habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun سيد الكونين وثقلين والفريقين من قرب ومن أجل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى أتوه لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها أبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله sama-sama Allah 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 ya Allah 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 ya Allah subhanallah subhanallah Allah Allah ya Allah 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangatnya. Harus semangat kayak salawatan tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bocil-bocil kematian semua kayaknya nih ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u hassana wa habana. As-salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnal khitami wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jizami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah al-mukarram yang kita semua muliakan, daripada pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Hikmah, daripada Nurul Hidayah, daripada pimpinan Kiai Haji Muhammad Sudrajat dan juga beserta keluarga beliau, dan juga kepada para ulama lain, para asatid, para kiai yang berkumpul di tempat mulia seperti ini. Semoga Allah jaga kampung kita karena ada ulama. Semoga karena ada ulama yang hadir dalam acara ini, Allah makmurkan kampung kita. Semoga kampung ini dijadikan kampung yang penuh dengan keberkahan, kampung di mana dikelilingi dengan kata la ilaha illallah, dan juga kampung yang di mana diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan ayahanda saya Al-Habib Muhdar bin Abdurrahman As-Segaf, lalu juga hadirin wal hadirat, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita semua berkumpul di hari yang cerah, di hari yang penuh dengan bahagia, di mana hari ini kita diberikan nikmat panjang umur, diberikan nikmat sehat wal afiat, diberikan nikmat keberkahan, sehingga alhamdulillah hari ini kita semua bisa hadir, dan mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini tiada lain mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada pengikutnya beliau. Kumaha damang semuanya? Kumaha? Alhamdulillah. Saya nggak bisa bahasa Sunda, makanya kalimat-kalimat saya pakai bahasa Indonesia biasa aja, nggak apa-apa ya. Ya, kalau di TV saya bisa bahasa Sunda, di mari saya nggak tahu kenapa nggak bisa ya. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita semua hari ini berkumpul, tiada lain kita sudah memasuki yang namanya bulan Rajab. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Syahrul Rajab syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Syahrul Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Wa syahrul Ramadan syahru ummati. Bulan suci Ramadan adalah bulan umatku. Salafun saleh, orang-orang soleh kita di zaman dahulu kala sampai sekarang masih diturunin ilmunya. Di bulan Rajab memperbanyak membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban.
dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Ini bisa dikatakan 3 serangkai yang tidak akan terpisahkan. Di saat orang menginjak yang namanya bulan suci Rajab, tiada lain itu adalah amal kebaikan dan persiapan ia untuk menuju bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Saya yakin kalau kita pengen ngebuat acara, pasti sebelum harinya acara tersebut kita udah siap-siap, betul? Biasanya kalau kita ada ulama yang pengen datang ke kampung kita, pasti sebelum hari acara tersebut kita udah siapin rumah kita. Kita jamu, kita siapkan dan seterusnya. Karena menghormati daripada ulama tersebut. Datang bulan suci Ramadan, di bulan Rajab juga sama. Gimana caranya agar kita menghias diri kita? Bagaimana caranya agar kita mempersiapkan diri kita sebelum kita menuju ke bulan suci umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan bulan Rajab bulannya Allah? Karena di bulan Rajab di saat itu Allah menunjukkan kemuliaan dan kekuasaannya. Di antaranya salah satunya ada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rajab dikatakan syahrullah, bulan Allah, tiada lain adalah bulan di mana orang-orang penuh dengan rasa mujahadah, dan juga orang-orang pada saat di bulan Rajab tiada lain berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bulan Sya'ban bulan umatnya, bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bulan Ramadan bulan umatnya Nabi. Masya Allah, kita udah nggak terasa pengen ketemu yang namanya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa tersampai ke sana. Mudah-mudahan kita bisa merasakan bulan suci Ramadan, dan semoga Allah terima amal kebaikan kita semua. Amin amin ya rabbal. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Rajab ada peristiwa satu yang mulia, yang dimana peristiwa ini hanya dikhususkan untuk Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, dari para nabi dan juga para rasul, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kemuliaan dan juga kekhususan ini. Saya pengen tanya, adik-adik yang di depan saya ini ya, saya pengen tanya, jumlah para nabi ada berapa? 25. Yang tidak wajib kita ketahui ada berapa? Ayo, yang bisa dapat hadiah. Hadiahnya apa ya? Jeruk kali ya? Ada yang bisa? Jumlah para nabi dan para rasul, anak-anak kecil harus, jangan ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu ustazah semua kayaknya ini ya. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Baik. Jumlah para nabi dan para rasul tiada lain kata ulama adalah 124.000 nabi, 313 rasul atau 315 rasul. Tapi ini tidak wajib kita ketahui. Yang wajib kita ketahui ada berapa? Hanya ada 25. Tapi jangan salah, bayangkan saja, dari 124.000 nabi dan juga 313 rasul atau 315 rasul, hanya ada satu manusia yang mulia yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dahulu kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada semuanya, banyak orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam. Yang tadinya beriman kepada Allah menjadi tidak beriman kepada Allah, karena mereka menggunakan logikanya saja. Sedangkan pada saat itu Allah memberikan kekuasaannya, Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW sampai-sampai tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanahu wa ta'ala memuliakan suatu malam yang dimana pada saat itu diberangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
yang dimana kalau kita bisa hitung luar biasa jaraknya antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi Allah memberikan kemuliaan dan juga menunjukkan bahwasanya segala sesuatu akan terjadi apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Maka diberangkatkan Nabi Muhammad menaiki Burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang dimana kecepatan Burak ini dikatakan oleh Imam Nawawi tiada lain kecepatan beliau itu bagaikan sejauh mata kita memandang. Di saat kita menengok ke kanan, maka Burak itu pergi secepat kilat. Inilah kecepatan yang namanya Burak. Lalu juga Imam Nawawi menjelaskan tinggi dan juga berapa besarnya Burak tersebut. Kata Imam Nawawi, tiada lain Burak itu lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Tapi bayangkan kecepatannya lebih dari itu semua. Bayangkan beribu-ribu kilometer. Burak Allah kasih kemuliaan, Allah kasih kekuasaan, pada saat itu bisa menembus sampai ke langit ketujuh. Dan ini Masya Allah, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini adalah peristiwa yang dimana kita harusnya berpikir. Karena peristiwa ini identik dengan sholat 5 waktu. Tadinya berapa sholat dikasih perintah sama Allah? 50 waktu. Bayangin, kita yang 5 waktu aja suka terlambat, betul? Kan dulu ada lagunya kalau nggak salah ya, subuh kesiangan ya, zuhur apa tuh, ibu-ibu pasti pada paham dah tuh ya. Iya, zuhur berangkat kerja sampai isya ketiduran. Ya Allah, bayangin dahulu kala pada saat itu diperintahkan 50 waktu kepada umat Nabi Muhammad SAW, tapi diminta keringanan oleh Nabi Musa karena Nabi Musa tahu bahwasanya umat Nabi Muhammad ini lemah. Maka diberitahukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu lemah, maka berikanlah, mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala atas salat 50 waktu. Maka jadi 5 waktu yang sekarang kita kerjakan. Maka hadirin wal hadirat, adanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tiada lain adalah memposisikan di mana keimanan kita sekarang. Apakah kita percaya dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW atau tidak? Maka keimanan yang dikatakan di sini tiada lain, al-imanu huwa tasdiqun fi qalbi. Kita harus menetapkan di dalam hati kita, percaya bahwasanya apapun yang Allah berikan pasti akan terjadi. Maka peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW benar adanya. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah dimana kita memposisikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hikmah selanjutnya tiada lain agar kita memperkuat keimanan kita. Apalagi kita sudah sampai ke akhir zaman, di mana sekarang kita sudah merasakan hari demi hari sudah berbeda, betul? Kita sudah melihat bagaimana ada yang namanya peperangan. Lalu juga kita melihat anak-anak dan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang sedang diserang oleh Israel. Dan ini terbuat tanda-tanda bagi kita. Gimana caranya udah tahu tanda-tanda tersebut? Maka banyakin yang namanya ibadah. Yang namanya akhir zaman, nanti demi hari akan muncul fitnah-fitnah besar. Dan itu nanti fitnahnya akan lari kepada keluarga kita secara tidak langsung. Mudah-mudahan Allah jaga kita di akhir zaman ini, dan semoga Allah jauhkan daripada fitnah Dajjal kepada kita semua. Amin amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu huwa yazidu wa yanqus. Keimanan itu terkadang naik, terkadang turun. Ada suatu masanya seorang hamba Allah, ia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang tadinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba keimanannya turun karena melakukan satu dosa maksiat. Maka Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan tadi bahwasanya iman itu terkadang naik, terkadang turun.
Lalu bagaimana caranya agar keimanan kita tetap stabil? Seperti hal seperti ini, kita hadir dalam majelis ta'lim seperti ini. Saya dengar tadi yang kita singgahi namanya majelis ta'lim Nurul Hikmah. Ini Masya Allah ada pengajian seperti Nurul Hidayah. Salah mulu saya ya. Habisnya kemarin ada namanya Nurul Hikmah juga. Saya jadi ingat Nurul Hikmah. Tadi ada majelis Nurul Hidayah ditempatkan oleh Ustadz Muhammad, Kiai Muhammad. Tiada lain majelis ta'lim seperti itu kita dukung. Jarang-jarang ada suatu kampung majelis ta'lim luar biasa, mempersiapkan segalanya. Coba kita bayangkan berapa banyak kampung-kampung lainnya, kampung-kampung yang ada di pelosok. Mereka kekurangan yang namanya majelis ta'lim, kekurangan yang namanya guru ngaji. Makanya ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain tempat kampung yang dimana di situ ada seorang kiai, di dalamnya ada seorang asatid, yang di dalamnya ada seorang ulama, maka Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada mereka. Jangankan ada ulama di situ, ulama dahulu kala ada seorang syekh di dalam manaqib Syekh Samman dikatakan bahwasanya zikrul aulia tanzilur rahmah. Ini baru ngingat saja. Kata ulama dalam manaqib Syekh Samman, zikrul aulia tanzilur rahmah. Mengingat para wali, ay ma'nahu minas salihin. Orang saleh, tanzilur rahmah. Diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita baru ngingat yang namanya orang saleh, Allah berikan daripada rahmatnya kepada kita. Lalu bagaimana dengan kampung kita? Bagaimana dengan tempat kita jikalau disinggahi oleh ada yang namanya ulama, ada yang namanya ustadz, ada yang namanya kiai, maka tiada lain Allah berikan rahmat kepada kampung tersebut. Amin amin ya rabbal. Masih semangat kagak? Semangat kagak? Udah cukup ya? Cukup ya? Belum. Mau sampai kapan? Ya Allah, marhaba ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah. Angkat tangannya. Ya rafi'a syani Rabbi fanafa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim ya Rasulullah. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rasulullah. Salamun alayka rafi asyani wa daraji. Nahnu jiranun bidhil harami haramil ihsani wal hasani ya Rasulullah. Salamun alayka rafi asyani wa daraji ya Rasulullah. Salamun alayka rafi asyani wa daraji ya Rasulullah. Salamun alayka rafi asyani wa daraji. Baik, hadirin hadirat, terakhir saja ya. Saya tidak panjang lebar. Pada intinya kita dalam hadir dalam acara ini tiada lain adalah menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali. Terakhir, ulama pernah berkata bahwasanya suatu masa itu terbagi menjadi tiga. Waktu itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah masa yang telah lalu. Yang menjadi pertanyaan, apakah di masa lalu kita melakukan kebaikan atau lebih banyak maksiat kita kepada Allah? Yang kedua kata ulama, masa yang sekarang. Masa yang sekarang kita gunakan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita daripada yang lalu. Yang ketiga,
masa yang akan datang dan belum tentu kita jumpai, di mana Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencabut nyawa kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti kita semua merasakan yang namanya kematian. Maka kita bakal bertemu dengan masa yang akan datang dan belum tentu kita bisa temui. Maka pertanyaannya, apakah dari tiga ini kita semua masih sibuk dengan dunia kita dan juga masih sibuk yang namanya dengan maksiat kita? Maka mari sama-sama kita ambil hikmahnya. Tiada lain, kata ulama tersebut, adalah kita diberikan kesempatan oleh Allah, kita memperbaiki diri kita, apalagi kita sampai di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita angkat doa. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir dalam acara ini, mudah-mudahan Engkau berikan keberkahan kepada kami. Lalu juga berkahilah keluarga kami, berkahilah rumah tangga kami, dan jadikanlah kami daripada sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pada saat kami pulang maka berikan kami rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, turunkanlah rahmat pada hari ini ya Allah, dengan berkat Nabi-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, pandanglah kami dengan sebaik-baiknya pandangan-Mu ya Allah, bagi daripada pandangan-Mu kepada orang-orang yang saleh. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami jadi anak-anak yang saleh dan salehah, jadi anak-anak yang berbakti kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berikanlah kami kesempatan nanti di yaumil akhir berjumpa dengan Nabi-Mu Nabi Muhammad. Jadikanlah kami orang-orang yang diberikan kesempatan nanti di yaumil akhir bisa melihat wajah indah Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk selalu bertobat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang min ahlil khair, dan juga matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dan juga jadikanlah orang-orang tua kami dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan apabila di antara kami ada yang sedang sakit maka angkatlah penyakitnya ya Allah. Berkahilah ya Allah, berkahilah kehidupan kami ya Allah. Dan juga kita doakan kepada istri daripada Kiai Muhammad Sudrajat yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kembali agar bisa melakukan aktivitasnya kembali. Ya Allah, berkahilah keluarga kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang dikatakan minal faizin, orang-orang yang beruntung nanti di yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang min ahlil khair, yang kami bersih daripada dosa, bersih daripada yang namanya dosa zahir wal batin. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada pintu maksiat, jauhkanlah kami daripada maksiat hati dan juga maksiat zahir. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu dekat denganmu ya Allah, sebagaimana orang-orang yang dekatmu ya Allah, dengan berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan terakhir saya minta doanya buat diri saya, mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, anak yang bakti sama kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali bertemu. Saya boleh pantun kagak? Sebelum hujan ya, mudah-mudahan hujan nanti turun menjadi keberkahan buat kita semua. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati, burung betet, burung beo, itulah nama-nama burung ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.